kita bahas adalah Susi, ART Freddy Sambo, yang dinilai hakim banyak berbohongnya karena memberikan keterangan yang berbeda-beda, tidak konsisten, juga saat ditanya sering terdiam dulu, sering mikir dulu, dan lain sebagainya. Bahkan ada sosok hakim yang mengira kalau Susi pakai hairspray dan lain sebagainya. Mari kita ungkap di sini mengapa Susi seperti itu. Apakah karena Susi masih sebagai pegawai Freddy Sambo saat ini, masih bekerja di keluarga Freddy Sambo sehingga dia ada rasa ketakutan dan lain sebagainya? Apakah Susi sudah mendapatkan amplop coklat dan lain sebagainya? Mari kita ungkap di sini. Nah, untuk Susi yang masih bekerja di Freddy Sambo atau sudah keluar, ini pastinya saya kurang tahu ya. Jadi kalau kalian ada info itu tolong di komentar video ini. Baiklah, saya akan pojok di sini untuk Susi. Untuk Susi ART Freddy Sambo, apa yang menyebabkan kamu memberi keterangan yang berubah-ubah dan kayaknya mikir dulu? Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu pikirkan di sini? Untuk Susi ya. Ada simbol backing emas, orang bermasker, orang bertopeng. Memang Susi banyak bohongnya di sini. Ada sesuatu yang tidak sesuai saat memberikan keterangan di persidangan. Mengapa begitu? Karena dia bermuka dua. Karena dia ada semacam yang namanya saksi kan pasti ada tekanan, terutama dia merupakan saksi kunci juga dalam kasusnya Freddy Sambo, di mana Freddy Sambo ini seorang jenderal yang juga sangat ditakuti, makanya banyak yang terlibat karena begitu saja menuruti perintah Sambo. Dan yang terlibat ini juga bukan orang sembarangan, kalian tahu sendiri. Ada 30 berapa gitu ya pihak dari kepolisian yang terjebot di kasusnya Sambo ini. Nah, apalagi Susi sebagai ART. Tentunya juga ada rasa ketakutan, rasa kekhawatiran dan lain sebagainya yang dia dipikirkan. Nah, ditambah lagi, apakah Susi saat ini masih bekerja di keluarga Freddy Sambo? Dan ketika dia pulang dari persidangan, apakah masih pulang ke rumahnya Freddy Sambo? Nah, ini yang kita nggak tahu ya. Karena hal-hal seperti ini mungkin tidak terpikirkan oleh kalian. Mengapa dia sampai berbicara bohong di persidangan? Mungkin karena takut, mungkin karena masih merasa Freddy Sambo ini adalah bosnya untuk saat ini, karena masih bekerja. Selanjutnya, mengapa kamu berbohong? Mengapa kamu menyembunyikan sesuatu? Taking step. Ini ibaratnya melangkah di persidangan. Jadi Susi ini memakai masker saat memberi kesaksian di persidangan. Memakai masker ini ibaratnya seseorang yang di depan dan di belakang beda pikiran ya. Selanjutnya, mengapa kamu gelisah dan khawatir? Karena professional assistant, pembantu yang profesional. Seperti yang saya bilang tadi, apakah Susi masih bekerja di keluarga Freddy Sambo? Nah, ketika Susi masih bekerja di keluarga Freddy Sambo, dia pasti merasa kalau dirinya adalah bagian dari keluarga Sambo. Dia merasa kalau Sambo ini dan keluarga besarnya masih sebagai bosnya di sini. Ini yang harus diselesaikan atau dipikirkan oleh pihak kepolisian. Andai kata ingin persidangan berjalan lancar, ya semoga Susi ini dikarantina, dikasih fasilitas, jangan sampai bisa ketemu keluarga Sambo dan lain sebagainya. Untuk sementara waktu seperti itu. Karena dia kalau habis memberi kesaksian kemudian balik lagi di keluarga Sambo, pastinya juga ada perasaan ketakutan ketika dia memberikan pernyataan atau keterangan di persidangan. Ada profesional asisten, pembantu yang profesional yang menuruti apa kata bosnya, seperti itu ya teman-teman. Apalagi di sini gambarnya nih loh kok pas. Ada seseorang yang memberi naskah yang dibaca oleh pegawainya. Apakah Susi juga diberi tuntunan seperti itu? Didikte seperti itu untuk menggapalkan naskah dan seperti itu? Wah ya, entahlah ya.
Selanjutnya, bagaimanakah perasaanmu saat ini, Susi? Ada simbol fragmented energy. Susi adalah bagian dari saksi yang mengetahui peristiwa ini. Susi paling tidak tahu kepingan-kepingan energi yang bisa membantu untuk membuka kasus ini, karena Susi merupakan ART yang dimana Ibu Putri tinggal, dan dia juga ada diajak ke Magelang saat terjadi peristiwa di mana terduga adanya pelecehan. Tapi menurut prediksi saya bukan pelecehan sih yang terjadi ya. Mungkin ada kondisi-kondisi kayak suka sama suka dan lain sebagainya. Tapi suka sama suka ini atasan dan bawahan. Tentunya semuanya itu terjadi karena atasannya dulu yang memberi sinyal ya. Selanjutnya, apa yang kamu ingin ungkapkan untuk saat ini? Ada your higher self. Jadi Susi ini ibaratnya masih merasa dia bagian dari pegawainya Sambo, dan dia merasa Sambo saat ini masih kuat posisinya. Makanya bagaimanapun juga Susi ini berpikir-pikir tentang keselamatannya juga dan lain sebagainya jika sampai tidak mengikuti naskah atau perintah-perintah yang sudah didiktekan kepada Susi. Bisa dimaklumi ya teman-teman, karena Susi masih masih bekerja di keluarga Sambo. Tapi di sini saya juga nggak tahu pastinya apakah dia sudah keluar atau masih bekerja. Akan tetapi sebagai ART tentunya dia juga ada rasa ketakutan, apalagi Sambo adalah seorang jenderal yang bisa dikatakan mempunyai istana Sambo di kepolisian. Pasti ada perasaan gentar, takut dan lain sebagainya. Yang jenderal aja juga takut kepada Sambo. Prosesnya sampai berdrama-drama begini ini tentunya atas kekuatan Sambo di instansi kepolisian. Apalagi ART ini, Susi ini hanya sebagai orang biasa, pembantu rumah tangga. Tentunya ada perasaan yang sangat takut, ada perasaan yang sangat gimana gitu terhadap mereka-mereka. Ya, perasaan takut, dan Susi ini merasa kalau Sambo ini masih kuat untuk saat ini, posisinya masih kuat untuk kondisi saat ini, sekalipun dia sudah di penjara. Putri dan Sambo kan sudah di penjara, tapi kepanjangan tangannya masih kuat di luar sana. Ini yang dipikirkan oleh Susi. Ada rasa rasa merasa kalau Sambo ini masih kuat. Kemudian apa yang kamu pikirkan? Ada new beginning. Sebenarnya Susi ingin memulai sesuatu yang baru di sini. Sesuatu yang baru yang hari esok lebih baik. Tapi mungkin karena ada tuntunan naskah, ada rasa ketakutan dan lain sebagainya yang membuat dia melakukan hal itu. Walaupun sebenarnya dia ingin memulai hidup yang baru di sini, hidup yang lebih baik lagi di sini. Selanjutnya, tapi sayangnya dia bagian dari peristiwa itu. Di sini bagian ini karena Susi mengetahui kejadian-kejadian mungkin sebagian kecil di Magelang. Di sini dibuktikan ada kartu fragmented energy. Susi mengetahui sesuatu di Magelang, ya, atau sesuatu yang terjadi di keluarga Sambo. Selanjutnya, apa yang kamu ingin ungkap di sini terkait dengan peristiwa Sambo dan Brigadir J? Ada simbol a consciousness of life, kesadaran yang menurun. Kesadaran yang menurun ini bisa diartikan ya dengan tidak jujurnya dan lain sebagainya, dikarenakan rasa ketakutan dan lain sebagainya, ada was-was, ada kecemasan yang dialami oleh Susi ini ya. Makanya dia ini ada kesadaran menurun. Dikarenakan mungkin ada ancaman atau ada sesuatu yang sudah diberikan dan lain sebagainya yang membuat dia merasa saya harus bagaimana, saya serba salah di sini, seperti itu. Selanjutnya, apa yang kamu ingin ungkapkan di sini? Ada simbol true love, cinta sejati. Ingin diungkapkan oleh Susi ini adanya hubungan cinta
hubungan cinta, mungkin Bu PJ dengan Brigadir J, ada perasaan yang begitu suka kepada Brigadir J. Ada true love di sini teman-teman, cinta sejati. Selanjutnya, apalagi yang keingin kamu ungkap di sini terkait dengan peristiwa Brigadir J? Ada simbol victim mentality. Dia menghadapi tekanan di sini, seperti yang saya bilang tadi. Susi menghadapi tekanan batin di sini. Tekanan batin ini bisa dikarenakan dia harus mengikuti skenario yang ada, dia harus mengikuti ceritanya, dramanya, naskahnya dan lain sebagainya. Makanya di sini sebenarnya dia mengalami tekanan mental dikarenakan hal-hal yang terjadi. Selanjutnya, apa yang ingin kamu ungkapkan di sini? Ada simbol present power. Ada semacam kekuatan yang ingin dilakukan oleh Sambo di sini. Jadi Susi ini menghadapi tekanan dari Sambo in the gang karena Sambo ingin menunjukkan kekuatannya di sini yang artinya masih mempunyai taring sekalipun Sambo ini sudah di penjara, masih memiliki power di luar sana, dan ini membuat Susi mengalami tekanan mental ya. Selanjutnya apalagi yang ingin diungkapkan Susi di sini? Ada simbol great gratitude. Ada ucapan terima kasih. Jadi bisa diartikan ada beban moral juga dari Susi ini. Mungkin Susi sudah diberikan sesuatu, makanya dia juga ada ucapan terima kasih. Selanjutnya apa yang ingin disampaikan Susi? Ada friend and kolega, ada teman dan kolega seperti saya bilang tadi. Yang tersangkut di sini banyak, dan sekalipun Sambo sudah di penjara, tapi kepanjangan tangannya atau kekuatannya masih merasa ditakuti seperti itu oleh Susi. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau hakim mengatakan bahwa Susi banyak bohongnya, memang iya. Apa yang diucapkan di persidangan harus digali lagi, jangan dipercaya begitu saja. Dalam melangkah ke persidangan ternyata Susi sudah diberikan tuntunan. Ada professional assistant, seseorang bos yang memberikan kayak dokumen kepada bawahannya untuk dibaca. Apakah Susi juga seperti itu? Ada naskah yang dibaca, ada skenario yang dibaca, sehingga dia agak gelagapan, tidak langsung lancar bicara saat ditanyakan oleh hakim. Dan di sini Susi juga bagian dari saksi penting yang mengetahui keberadaan atau mengetahui kasus yang di Magelang tersebut terjadi apakah di sana, karena Susi juga berada di sana. Di sini ada fragmented energi, serpian-serpian energi, kepingan-kepingan dari masalah-masalah yang melatar belakangi terjadinya pembunuhan Brigadir J. Dan Susi ini merasa kalau Freddy Sambo ini masih memiliki kekuatan yang luar biasa untuk saat ini sekalipun sudah di penjara. Disinilah membuat dia mengalami tekanan mental. Walaupun sebenarnya dia ingin kehidupannya bisa lepas dari permasalahan ini, ada new beginning, memulai sesuatu hidup baru, langkah baru agar lebih baik ke depannya. Nah, ketika saya tanyakan, apa yang ingin kamu sampaikan di sini? Ada true love, cinta sejati, perasaan sayang putri kepada Brigadir J. Nah, mungkin tidak terjadi adanya pelecehan, tapi bisa terjadi adanya perselingkuhan di sini, di mana atasan yang menyukai bawahan seperti itu. Ini sudah saya prediksi di awal kasus ini muncul teman-teman. Selalu ada hubungan-hubungan cinta. Makanya dari awal saya tidak percaya kalau kasusnya Brigadir J ini dikarenakan pelecehan. Bisa saja suka sama suka atau perselingkuhan antara bos dan bawahan, di mana perselingkuhan bos dan bawahan itu pastinya yang menarik dulu adalah bosnya. Nggak mungkin bawahan
menggoda bosnya itu sangat-sangat kecil kemungkinan. Tapi kalau atasannya yang memberi sinyal atau gimana-gimana atau menggoda, mungkin ya. Selanjutnya di sini Susi juga ada simbol great gratitude, ucapan terima kasih. Mengapa ada kata ucapan terima kasih? Apakah Susi juga sudah diberikan sesuatu oleh Freddy Sambo, ataukah Susi mendapatkan kebahagiaan saat bekerja di Sambo, mendapatkan fasilitas yang luar biasa dan lain sebagainya? Entahlah ya. Di sini Susi juga merasa dia ada ketakutan dikarenakan ada simbol people, orang banyak, teman dan kolega, mempunyai teman dan kolega, di mana dia merasa Sambo ini sekalipun di penjara, tapi kaki tangannya masih banyak yang bisa melakukan sesuatu terhadap dirinya. Ada kekhawatiran, ketakutan dikarenakan hal itu ternyata. Seperti ini ungkapan-ungkapan dari energi Susi ART Sambo. Harapan saya semoga Susi mau berkata jujur apa adanya. Karena kalau tidak berkata jujur, dia bisa dikenakan pasal memberi keterangan palsu dan bisa terjerat juga. Jangan sampai hal itu terjadi dikarenakan hanya demi Sambo, hanya membela Sambo, tapi sampai melakukan seperti itu. Tapi kita juga harus mengerti ya, posisi Susi ini serba salah di sini. Andai kata Susi dapat perlindungan, sehingga dia merasa nyaman atau merasa aman posisinya untuk memberikan keterangan di depan hakim, itu tentunya sangat-sangat membantu agar Susi mau berkata jujur sejujurnya di depan hakim. Karena adanya tekanan-tekanan, ketakutan-ketakutan, didikte, kemudian diarahkan dengan skenario dan naskah yang harus dihafalkan, mungkin seperti itu, sehingga membuat Susi memberi keterangan agak berpikir dan terbata-bata. Seperti itu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.